Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari biografi dari seorang ulama besar, Al-Imam Al-Bukhari, yang menyusun karya monumental atau bahkan fenomenal. Sulit kita dapatkan kaum muslimin saat ini tidak bersinggungan dengan Sahih Al-Bukhari. Setidaknya mereka akan pernah mendengar ceramah, khutbah Jumat, dinukil hadis-hadis riwayat Al-Bukhari. Setidaknya akan pernah mereka dengar, atau semakin sering mereka mendengar kajian, membaca buku-buku agama Islam, sosok Al-Bukhari ini akan sering mereka dengar, mereka baca. Al-Imam Al-Bukhari, kita akan kaji biografi beliau, bisa jadi dalam dua kajian di malam ini dan kajian di malam berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari, nama beliau sebenarnya Muhammad, ya. Ayah beliau adalah Ismail, sehingga disebut Muhammad bin Ismail. Kalau dirunut sampai ke kakek dan seterusnya, penyebutan beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Bardizbah itu sebutan bahasa Bukhara, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Bukhara yang artinya petani. Nah, kunyah beliau Abu Abdillah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Lalu Al-Bukhari itu dari
sebutan apa? Kalau Al-Bukhari itu nisbah. Nisbah kepada daerah Bukhara. Sebagian referensi menyebut bahwa Bukhara itu adalah wilayah Uzbekistan saat ini. Kalau negara yang masih ada penyebutan namanya di hari ini adalah Uzbekistan, itu Bukhara. Negara-negara pecahan Soviet. Nah, beliau lahir di Bukhara tahun 149 Hijriah. Wafat tahun 256 Hijriah. Jadi beliau wafat di usia sekitar 62 tahun. Wafat di usia sekitar 62 tahun. Ayah beliau seorang ulama yang pernah meriwayatkan hadis dari Malik bin Anas. Malik bin Anas ini ulama Madinah, salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau dari sisi level guru, ayah Al-Imam Al-Bukhari itu satu level dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau dilihat dari level guru. Nah, tapi ayahnya meninggal saat Al-Imam Al-Bukhari masih kecil. Maka beliau pernah mengalami masa-masa menjadi seorang anak yatim. Di masa kecilnya Al-Bukhari buta. Kemudian ibunya banyak menangis dan berdoa agar Allah sembuhkan matanya, hingga Allah membuat Al-Bukhari bisa kembali melihat. Maka dalam bagian dari pelajaran kita ini adalah janganlah seorang ibu berputus asa ketika anaknya mengalami kelainan, mengalami cacat atau sesuatu penyakit, ya. Berdoa kepada Allah. Dan doa seorang ibu termasuk doa yang mustajab. Kalau disebut dalam sebagian hadis, di antara doa yang mustajab itu wa da'watul walid, doa orang tua. Walid ini asalnya ayah. Jadi yang disebut dalam hadis itu doa ayah mustajab. Tetapi secara makna, kalau ayah saja mustajab doanya, maka ibu lebih mustajab lagi. Karena ibu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan ayah bagi seorang anak. Nah, kalau Al-Imam Al-Bukhari dari buta, dengan kesungguhan doa ibu, Allah jadikan beliau bisa melihat. Ada kasus yang berbeda. Ulama lain, ulama di zaman kita, Syekh bin Baz, ketika pada usia sekitar 19 tahun total butanya. Dari sejak 16 mulai berkurang kemampuan melihat, 17 bertambah kurang kemampuan melihatnya, terus sampai 19 tahun tidak bisa melihat total. Yang dilakukan oleh ibu beliau adalah dengan nasihat dari tetangganya berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mata batin anaknya menjadi mata batin yang terang benderang, berilmu, memancarkan cahaya bagi kehidupan manusia. Mata fisik diganti dengan mata batin. Dan itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjadi seorang ulama besar yang demikian kuat hafalannya, begitu mendalam pemahamannya, dan arahan-arahan dan bimbingan beliau menyinari kaum muslimin di berbagai wilayah dunia. Nah, kalau Al-Bukhari dulunya buta secara fisik, kemudian ibunya banyak berdoa hingga bisa melihat kembali. Sejak kecil Al-Imam Al-Bukhari itu sudah terlihat menonjol. Beliau aktif mempelajari ilmu, menghafal Al-Quran saat masih kecil atau belum balik. Al-Bukhari sudah menghafal kitab-kitab Ibnul Mubarak dan Waqi di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun. Pada usia 11 tahun,
Al-Bukhari sudah mengoreksi kesalahan baca nama perawi dari seorang gurunya. Jadi guru dahulu itu kalau menyampaikan hadis itu dengan sanadnya. Telah menceritakan kepada kami fulan dari fulan, disebut. Bukan hanya matan hadisnya, redaksi kalimat hadisnya saja yang disebut, tapi juga sanad riwayat. Maka pernah guru beliau salah baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Dari Sufyan, dari Abu Zubair, dari Ibrahim. Itu yang dibaca guru Al-Imam Al-Bukhari. Ketika Al-Imam Al-Bukhari duduk di depan gurunya, mencatat penyampaian ilmu dari gurunya. Mendengar hal itu, Al-Imam Al-Bukhari yang masih 11 tahun ini menegur dengan menyatakan bahwa Abu Zubair tidak pernah mendengar dari perawi yang bernama Ibrahim. Maka sang guru sempat mencela. Nah, sempat mencela beliau. Kok berani-beraninya mengkritik? Nah, namun kemudian setelah dicek catatannya, sang guru meminta Al-Bukhari membenarkan nama perawi tersebut, dan Al-Imam Al-Bukhari menyatakan jalur riwayat yang benar adalah Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Jadi bukan Abu Zubair, tapi Az-Zubair. Nah, hati-hati, kita sering keliru menyebut nama kunyah dengan nama asli. Az-Zubair itu nama asli, kalau Abu Zubair itu kunyah. Jangan ketukar. Kalau saya misalkan Abu Utsman, itu kunyah. Jangan disebut Utsman sebagai namanya, karena itu kunyah, harus dipanggil Abu di depan. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdillah sebutannya, bukan Abdullah. Nah, maka ketika disebut an Abi Zubair dari Ibrahim, ini salah. Yang benar adalah Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Dan kemudian gurunya pun membenarkan atau mengoreksi kesalahan catatannya, sampai pinjam alat tulisnya Al-Imam Al-Bukhari, kemudian dibenarkan lagi. Nah, ini suatu hal yang terlihat menonjol keistimewaan seorang anak berusia 11 tahun yang bisa mengoreksi sesuatu bacaan perawi, sanad riwayat yang sangat jarang orang bisa mengoreksi dalam hal itu. Nah, kalau mengoreksi bacaan Quran wajar, banyak yang bisa. Kadang salah baca imam dibenarkan makmum itu wajar, karena masyhur. Tapi kalau nama perawi itu lebih detail, lebih jarang sebagai ilmu yang spesifik di situ dalam ilmu hadis. Tapi anak 11 tahun, Al-Imam Al-Bukhari sudah bisa mengoreksi bacaan gurunya. Ketika beliau berusia 11 tahun, beliau menyusun karya At-Tarikhul Kabir. At-Tarikhul Kabir itu karya berupa kumpulan biografi nama-nama ulama yang meriwayatkan hadis. Namanya disebut, kemudian nama gurunya siapa, nama muridnya siapa, tinggal di kota mana, di daerah mana, tahun wafatnya kapan, diurutkan sesuai dengan abjad. Nah, pada usia 18 tahun beliau menyusun kitab At-Tarikh Al-Kabir yang kemudian menjadi rujukan para ulama untuk mengenali biografi para perawi hadis. Kitab At-Tarikh Al-Kabir itu pernah ditunjukkan oleh Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh, ulama hadis, kepada Abdullah bin Thahir yang menjadi penguasa di masa itu. Abdullah bin Thahir ini penguasa dan juga ulama. Ulama menunjukkan karya anak berusia 18 tahun atau pemuda berusia 18 tahun ya, kepada penguasa yang juga ulama, dan keduanya takjub bagaimana bisa ada karya sebagus itu, bagaimana cara menyusun karya seperti itu. Nah, maka dalam biografi beliau dalam kitab Syiar A'lamin Nubala disebutkan Ishaq bin Rahawayh menyatakan kepada Abdullah bin Thahir, maukah kamu aku tunjukkan sebuah sihir, katanya. Karena memang cara menyusunnya itu menakjubkan, menyihir penglihatan seseorang. Nah,
Maka ditunjukkan bagaimana kitab At-Tarikhul Kabir karya Al-Imam Al-Bukhari yang begitu menakjubkan. Saat belum ada komputer, belum ada internet, belum ada chat GPT, ya, belum ada alat-alat dan media-media yang membantu menyusun karya semonumental itu. Nah, bagaimana bisa menyusun urut ketika tidak ada alat untuk mensortir? Kalau sekarang aplikasi gampang sort nama, urut. Nah, salah letak tinggal diedit. Ya, karena tidak perlu dicetak. Diedit dulu baru nanti belakangan dicetak. Begitu memudahkan sekarang, tetapi begitu kurang kualitasnya dibandingkan ulama-ulama terdahulu. Al-Imam Al-Bukhari melakukan perjalanan lintas berbagai negara untuk menuntut ilmu. Al-Bukhari berkelana melintasi banyak negara untuk menimba ilmu. Beliau bertolak dari Bukhara, Uzbekistan. Ya, Uzbekistan ini kan masuk wilayah Asia masih, atau bahkan Asia Timur ya, atau Asia Barat. Nah, bertolak dari Bukhara, Uzbekistan, beliau menempuh perjalanan ke Naisabur, Iran. Naisabur itu wilayah Iran. Kemudian beliau menuju Irak, yaitu Baghdad, Wasit, Basrah, dan Kufah. Selanjutnya beliau menuju wilayah Saudi Arabia saat ini, yaitu Makkah dan Madinah. Beliau pun pernah ke Syam, di Damaskus, Syria, juga wilayah Palestina. Beliau juga pernah menempuh perjalanan menuntut ilmu ke daerah yang bernama Fustat di Mesir. Nah, ini kalau sekarang perjalanan pakai pesawat aja itu mencengangkan, karena wilayah yang dikunjungi itu lintas negara. Apabila ada seorang penuntut ilmu yang sekarang menempuh perjalanan itu dengan pesawat, itu sudah luar biasa. Apalagi dulu yang perjalanannya dengan unta, keledai, ya, atau bahkan berjalan kaki. Kalau Al-Imam Ahmad itu berjalan kaki dari Baghdad ke Yaman untuk menuntut ilmu, lintas negara. Nah, tidak menutup kemungkinan sebagian perjalanan yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, maka dari berbagai wilayah itu total selama lebih dari 46 tahun 46 tahun berjalan, belajar ke sini, mencatat di sini, menulis di sana. Nah, total selama lebih dari 46 tahun beliau menempuh perjalanan menimba ilmu dari lebih 1000 guru. Nah, itu Al-Imam Al-Bukhari. Proses perjalanan menuntut ilmunya saja 46 tahun. Kalau didetailkan, jumlah total guru beliau adalah 1080 guru. Ini sebenarnya terungkap ketika Al-Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan sebuah akidah yang benar, tapi terselipkan informasi jumlah guru beliau pada waktu itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, katabtu an alfin wa thamanina rajulan laysa fihim illa sahib hadith kanu yaquluna al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yankus. Katabtu, aku telah menulis, an alfin wa thamanina rajulan, dari 1080 orang laki-laki. Laisa fihim illa sahib hadis, tidaklah ada di antara mereka kecuali mereka adalah ahli hadis. Kanu yaqulun, mereka berkata, al-imanu qaulun wa amal, iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yankus, bisa bertambah, bisa berkurang. Ini akidah Ahlus Sunnah yang berbeda dengan akidah Khawarij di satu sisi, dan akidah Murji'ah yang bertolak belakang dengan akidah Khawarij. Kalau Khawarij, ya, mereka ini
terlalu ekstrim dalam menilai atau mendefinisikan keimanan. Sekali saja mereka melakukan dosa besar, seorang melakukan dosa besar langsung dikeluarkan dari ranah keimanan, sudah bukan mukmin lagi. Orang melakukan dosa besar bagi Khawarij. Sedangkan Murji'ah, mereka itu tidak menganggap bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman itu akan statis terus. Itu keyakinan Murji'ah. Maka Al-Imam Al-Bukhari ingin menunjukkan keyakinan Ahlus Sunnah yang benar, yang beliau dapatkan dari 1080 guru beliau. Tidak ada yang berselisih sama sekali bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Jangan dianggap bahwa iman itu hanya cukup dalam hati saja, tapi harus diucapkan, harus diwujudkan dalam perbuatan. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diimplementasikan dalam perbuatan. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa jumlah guru Al-Imam Al-Bukhari adalah 1080 hadis yang beliau sebutkan. Sebagian guru dan murid beliau, beberapa guru Al-Bukhari diantaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Al-Humaydi, dan Ishaq bin Rahawayh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Al-Humaydi, dan Ishaq bin Rahawayh. Ini sekedar disebutkan 4 saja contoh guru dari 1080 guru. Nah, sedangkan murid dari Al-Imam Al-Bukhari diantaranya adalah Al-Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim, At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi, penyusun Sunan At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, penyusun Sunan An-Nasa'i. Nah, ini termasuk murid dari Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian kita sedikit menyinggung tentang kitab Sahih Al-Bukhari, karya beliau. Kalau tadi disebutkan satu karya di saat beliau susun pada usia 18 tahun saja, mengagumkan ulama. Karena belum tersusun Sahih Al-Bukhari waktu itu. Sahih Al-Bukhari berisi sekitar 7.563 hadis. 7.563 hadis yang beliau saring dari 600.000 hadis yang beliau hafal. Jadi 600.000 hadis yang beliau hafal dalam perjalanan berkelana ke berbagai wilayah yang tadi saya sebutkan, ke Irak, kemudian ke Syam, ke Mesir, ke Madinah, ke Makkah, ya, ke berbagai wilayah tadi itu. Dari 600.000 hadis beliau saring menjadi 7.563 hadis. Nah, bisa jadi satu hadis dihafal dengan berbagai jalur riwayat. Sehingga total keseluruhan hadis dengan berbagai jalur itu adalah sekitar 600 ribuan hadis yang beliau hafal. An-Nawawi menghitung jumlah hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang berulang adalah 7.275 hadis. 7.275 hadis. Sedangkan tanpa perulangan adalah sekitar 4.000 hadis. Jadi kalau di dalam Sahih Al-Bukhari itu kadang kita melihat sebuah hadis pernah disebutkan di dalam Kitabul Iman, bab tertentu. Ternyata di kitab yang lain itu nanti diulang lagi, tapi jalur riwayatnya berbeda, gurunya berbeda. Matan redaksi lafaz sabda nabinya sama atau mirip dengan itu. Nah, jadi berulang. Kalau diulang 7.275 hadis. Tapi kalau tanpa perulangan sekitar 4.000 hadis. Kaum muslimin banyak mengenalnya sebagai Sahih Al-Bukhari. Walaupun sebenarnya judul kitabnya itu panjang. Kalau kita kan pingin yang ringkas-ringkas saja, Sahih Al-Bukhari. Nah, judul aslinya itu adalah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi.
Itu aslinya judul Sahih Al-Bukhari. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad, itu artinya kumpulan yang sahih secara bersanad. Min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sunanihi wa ayyamih, terkait sunnah-sunnah beliau dan kehidupan sehari-hari yang beliau lalui. Itu maknanya. Nah, kita gampang nyebut Sahih Al-Bukhari saja. Kadang lupa judul panjangnya, tidak masalah. Nah, sebagai kitab hadis Al-Jami, kitab hadis Al-Jami berisi kumpulan hadis tentang berbagai ilmu seperti akidah, fikih, adab, sirah, dan lain sebagainya. Tafsir juga ada di situ. Nah, jadi di dalam kumpulan Al-Jami beda dengan kitab Sunan. Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Kalau Sunan itu fokusnya pada fikih. Jadi susunan kitabnya itu berdasarkan bab-bab fikih. Kalau Sunan, kitab hadis apapun yang didahului dengan kata Sunan itu fokus pada fikih. Tapi kalau Al-Jami itu ada akidahnya, ada tauhidnya, ada tafsirnya, ada fikihnya, ada adabnya. Nah, sama Sahih Al-Bukhari begitu, Sahih Muslim juga begitu. Nah, kita sekalian berkenalan dengan macam-macam kitab dan jenisnya dari karya-karya para ulama. Nah, yang membuat Sahih Al-Bukhari istimewa adalah diantaranya, sebelum Al-Bukhari menuliskan sebuah hadis, beliau mandi terlebih dahulu, kemudian sholat istikharah. Ini jadi saya letakkan dalam Sahih Al-Bukhari atau tidak. Untuk memutuskan itu, beliau mandi terlebih dahulu, kemudian sholat istikharah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ma wada'tu fi kitabi as-sahih hadithan illa tasaltu qabla dhalik wa sallaitu rak'atain. Tidaklah aku letakkan suatu hadis dalam kitabku as-sahih kecuali sebelum itu aku mandi dan kemudian sholat 2 rakaat, sholat istikharah dulu. Kalau mantep, letakkan di situ, tulis di situ. Nah, padahal secara penyaringan ilmiah sudah jalan. Beliau menyaring dari 600 ribuan hadis jadi 7 ribuan sekian. Secara perhitungan akademis, ya, perhitungan nilai-nilai ilmiah itu sudah masuk tidaknya disaring di situ. Disaring lagi dengan proses sholat istikharah. Nah, apakah bukan disebut pilihan dari pilihan itu hadis-hadisnya? Nah, tidak cukup hanya hadisnya, tapi judul bab, mau nulis judul bab, karena di dalam Sahih Al-Bukhari itu ada kitab-kitab, ada kitabut tauhid, ada kitabul iman, ada kitabut tafsir. Ya, puluhan kitab. Di dalam kitab-kitab itu ada bab-bab. Di dalam bab-bab itu ada hadis-hadisnya, ayat dan hadis. Setiap kali menuliskan judul sebuah bab, Al-Bukhari juga sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ini mau dikasih judul apa yang paling pas? Ibnu Adi menyatakan, wa kana yusalli li kulli tarjamatin rak'atain. Pada setiap hendak menuliskan suatu judul bab, beliau sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, Masya Allah, ini perjuangan para ulama. Kita sudah dapat ilmu yang tersaji lebih matang sebenarnya. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berjuang mempelajari warisan mereka. Nah, ketika mereka berjuang menyajikan untuk kita semudah-mudahnya, bahkan proses pemilihannya bukan hanya pemilihan secara ilmiah, tapi juga dengan munajat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, mensifatkan kitab sahihnya, Shannaftus sahih fi 16 sanah. Aku menyusun as-sahih, Sahih Al-Bukhari, dalam 16 tahun.
belajarnya 46 tahun, nyusun satu kitabnya 16 tahun baru selesai. Sannaftus sahih fi sittin wa fi sitti asyrata sanah. Aku menyusun as-sahih dalam 16 tahun. Wa ja'altuhu hujjatan fima baini wa bainallahi ta'ala. Dan aku jadikan kitab itu sebagai hujjah antara aku dengan Allah Ta'ala. Tanggung jawab beliau dalam menuntut ilmu, maka beliau bertanggung jawab untuk menyebarkan ilmu itu. Beliau akan punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari, di antara pengamatan dari teman safarnya, beliau berulang kali terbangun di malam hari untuk menulis. Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq pernah menyertai safar Al-Bukhari mengisahkan bahwa ia pernah mendapati Al-Bukhari di malam hari terbangun sekitar 20 kali. Setiap kali terbangun, beliau mengingat suatu hadis, menyalakan lampu, kemudian menulisnya. Nah, jadi beliau tidak nyenyak tidurnya, karena ketika berpikir tentang sebuah permasalahan, beliau mengingat sebuah hadis, ada hadis yang perlu ditulis, dicatat, maka beliau nyalakan lampu, ya, kemudian beliau tulis. Beliau kemudian istirahat lagi, masih terbawa dalam pikiran sesuatu yang perlu dipikirkan tentang sebuah masalah agama, kemudian teringat dengan sebuah hadis, beliau bangun lagi, beliau nyalakan lampu, beliau catat lagi. Nah, ini kesaksian dari Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq yang pernah menyertai safar Al-Bukhari. Dan Al-Imam Al-Bukhari tetap menjaga sholat malam di waktu safar. Dikisahkan oleh Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq saat menyertai Al-Bukhari safar, wa kana yusalli fi waqti sahar 13 rak'ah yutiru minha biwahidah. Beliau Al-Bukhari salat di waktu sahur sebanyak 13 rakaat, witir dengan 1 rakaat. Ini kondisi safar. Kita kondisi mukim aja berjuang untuk 3 rakaat. Kondisi mukim di rumah dengan fasilitas yang segalanya ada. Ketika safar minta kortingan lagi, 3 di korting lagi, ambil 1 rakaat saja sudah luar biasa hebat. Nah, kalau Al-Imam Al-Bukhari safarnya itu 13 rakaat. Nah, sholat di waktu sahur sebanyak 13 rakaat, witir dengan 1 rakaat. Nah, ini disebutkan dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughat karya An-Nawawi. Dan Al-Imam Al-Bukhari begitu menikmati sholat. Ketika beliau baca di dalam sholat sunnah suatu surat, beliau tidak ingin memutuskan bacaan itu. Padahal beliau pada waktu itu sedang disengat serangga sampai 16 atau 17 titik pada tubuhnya. Tapi beliau tidak ingin menghentikan sholat sunnah itu. Padahal ini sholat sunnah saja. Disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari pernah diundang ke suatu kebun milik rekannya. Setelah selesai sholat duhur berjamaah, Al-Bukhari melaksanakan sholat sunnah. Selepas sholat sunnah itu, Al-Bukhari mengangkat ujung gamisnya dan berkata kepada sebagian rekannya, coba lihat di balik gamisku ini, kelihatannya badanku kayak ada apa-apa ini. Nah, ternyata ada semacam serangga yang menyengat beliau pada 16 atau 17 titik pada tubuh beliau. Maka sebagian orang bertanya, mengapa Anda tidak segera menghentikan sholat pada saat pertama hewan itu menyengat Anda sampai berbekas seperti ini? Nah, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, kuntu fi suratin fa ahbabtu an utimmaha. Aku saat itu sedang membaca suatu surah dan aku suka untuk menyempurnakan bacaannya. Walaupun sebenarnya boleh saja seorang baru sampai di Qul huwallahu ahad disengat gitu,
dia mau lanjutkan atau berhenti karena ini sholat sunnah, boleh-boleh saja sebenarnya. Nah, tapi bukan itu yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan beliau khusyuk di dalam sholat beliau. Nah, interaksi Al-Bukhari dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan, Al-Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran setiap siang 1 kali. Masa khatamnya adalah saat berbuka puasa. Jadi setiap buka puasa 1 kali khatam. Kemudian tiap malam beliau menambah dengan membaca 1/3 bagian Al-Quran dalam sholat malam. Setiap malam beliau menambah dengan membaca 1/3 bagian dari Al-Quran, berarti sekitar 10 juz. Di sholat malam waktu Ramadan itu bacaan beliau 10 juz. Belum di luar sholat khatam setiap berbuka puasa. Tiap hari khatam 1 kali. Nah, itu kondisi di bulan Ramadan. Kondisi normal, jika membaca Al-Quran, Al-Imam Al-Bukhari benar-benar mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ad-Darimi berkata, "Idza qara'a Muhammadun Al-Quran, syaghala qalbuhu wa basaruhu wa sam'uhu wa tafakkara fi amthalihi wa arafa haramahu min halalih." Jika Muhammad, maksudnya Muhammad ini Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, jika Muhammad Al-Bukhari membaca ayat Al-Quran, hati dan penglihatannya sibuk. Demikian juga dengan pendengarannya. Ia memikirkan permisalan-permisalan yang disebutkan Al-Quran, dan ia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dari penjelasan Al-Quran tersebut. Ini dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taghliqut Ta'liq ala Sahih Al-Bukhari. Nah, pembahasan terakhir kita malam ini ya terkait dengan Al-Imam Al-Bukhari ketika menuntut ilmu di Basrah. Ya, karena beliau posisinya asal tempat tinggalnya itu kan di Bukhara, di Uzbekistan. Beliau pernah belajar menuntut ilmu di Basrah. Selama di Basrah itu, kalau musim haji beliau berhaji ke Makkah. Berhaji 5 kali bolak-balik Basrah ke Makkah dalam 5 tahun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, "Aqamtu bil Basrah 5 sinin ma'a kutubi usannifu wa ahujju fi kulli sanah wa arji'u min Makkah ilal Basrah." Aku pernah menetap di Basrah 5 tahun bersama kitab-kitab yang aku tulis. Aku berhaji setiap tahun, pulang pergi dari Makkah menuju Basrah di masa itu. Di masa saat beliau belajar di Basrah, menuntut ilmu kepada ulama-ulama di Basrah pada waktu itu. Nah, ini disebutkan dalam kitab Tahdhibul Asma karya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaallah pembahasan yang lain tentang bagaimana kekuatan hafalan Al-Imam Al-Bukhari, kemudian bagaimana akhir kehidupan beliau yang justru dikucilkan, ulama besar dikucilkan, difitnah, dikucilkan, diusir dari tempat kelahirannya. Insyaallah kita akan bahas di kajian kita berikutnya. Nah, kurang berapa menit lagi? Masuk 4 menit. Nah, baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, Ustaz. Ya. Mohon bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya duduknya di belakang jadi agak jauh. Nggih. Begini, Al-Imam Al-Bukhari ini kan nama sesungguhnya kan Muhammad. Ya, betul. Kenapa lebih populer atau lebih terkenal nama tempat kelahirannya ini? Nah. Al-Bukhari ini kan berasal dari Bukhara. Ya, betul. Di Uzbekistan. Nah. Lebih populer nama tempat kelahirannya. Nah. Sebutannya apa yang mendunia? Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Lalu yang kedua, jika bercermin dari Al-Imam Al-Bukhari ini
metode dalam menuntut ilmu kan berpindah-pindah. Ya. Artinya tidak statis di satu tempat. Betul. Mungkin kalau dalam skop kecil seperti saya menuntutnya kan hanya ikut majelis taklim. Ya. Dari satu tempat masjid yang satu, masjid yang lain. Nah, apakah ini juga menguntungkan bagi seperti saya pribadi, saya menyebut personal orang per orang? Nah, baik. Memang apakah seperti itu metodenya dalam menuntut ilmu ini, Ustaz? Ya. Ya. Nah, jadi yang pertama terkait dengan kenapa lebih tersohor penyebutan beliau dengan Al-Bukhari, padahal nama beliau Muhammad. Ya. Di antara sebabnya adalah pertama karena nama Muhammad itu masyhur. Nama Muhammad itu kan banyak yang memiliki nama Muhammad. Nah, kemudian ketika seorang menyebut sosok tertentu, ini yang juga penting untuk kita ketahui. Ada yang dikenal dengan kunyahnya. Kunyah seperti Abu Bakar, Abu Hurairah. Itu dikenal dengan kunyahnya, bukan masyhur dengan namanya. Nah, ada yang terkenal dengan nisbahnya. Seperti An-Nawawi, nisbah kepada daerah yang namanya Nawa. Kita lupa bahwasanya beliau punya nama asli Yahya. Karena saking seringnya orang menyatakan An-Nawawi, An-Nawawi. Ada yang lebih dikenal dengan sebutan lakopnya. Lakop itu gelar. Gelar bisa karena profesi, bisa karena ciri fisik. Seperti Al-A'mash, seorang yang rabun, Al-A'raj, seorang yang pincang. Itu sebagian ulama lebih kondang dengan panggilan lakopnya. Nah, masalah siapa yang pertama menyebutkan wallahu alam, tapi tiba-tiba orang ikut-ikutan banyak. Kebetulan untuk Al-Imam Al-Bukharinya yang banyak menyebut adalah Al-Bukhara, wilayah Bukhara, Bukhari. Dia Muhammad dari Bukhara. Sehingga otomatis nama daerah terangkat dengan sebutan itu. Kita tidak tahu siapa yang pertama menyebut seperti itu, ya. Tapi tiba-tiba kemudian menyebar begitu saja. Tapi faedah penting dari kita adalah seseorang itu kadang identik dengan namanya atau bahkan dengan nama kakeknya. Seperti Ibnu Taimiyah, itu nama kakeknya. Syekh bin Bas, Ibnu Bas, itu nama kakeknya. Ibnu Utsaimin, nama kakeknya. Nah, kadang orang lupa dengan nama aslinya. Tapi sisi-sisi dari unsur identitas itu, ada nama, ada kunyah, ada lakop, ada nisbah, itu bisa menyebabkan seorang tersohor dengan salah satu unsur itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Al-Imam Al-Bukhari, beliau melakukan perjalanan lintas negara untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama yang ada di berbagai wilayah, ya. Apakah memang harus seperti itu? Jawabannya, kalau dari sisi keutamaan, dari sisi kemuliaan, benar. Itu proses menempuh ilmu yang dalam kualitas yang tinggi. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham menyatakan, Innallaha ta'ala yarfa'ul bala an hadhil ummah birihlati ashabil hadis. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat musibah dari umat ini, umat Islam, dengan sebab perjalanan melintasi berbagai negara yang dilakukan oleh para ahli hadis. Karena itulah yang kemudian menyelamatkan ajaran agama Islam tetap murni. Mereka menempuh perjalanan melalui beberapa negara itu dalam rangka memurnikan sanad riwayat. Perawi ini pendusta, perawi ini bisa diambil ilmunya, perawi ini tidak bisa diterima persaksiannya. Nah, maka itu suatu hal yang istimewa dari agama Islam, adanya para ulama hadis yang melakukan rihlah perjalanan menuntut ilmu. Tapi tidak semua ulama hadis mereka berkelana menuntut ilmu. Contoh,
Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas itu tidak keluar dari Madinah, karena di Madinah itu pusatnya ulama, kumpul di sana semua, maka tidak ada keperluan beliau harus keliling. Nah, maka dalam kondisi seperti itu juga sama, apabila di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah ma'had, di situ ulama-ulamanya atau asatidahnya ahlus sunnah semua, tidak ada alasan untuk keluar dari situ. Seorang yang tinggal di dekat wilayah itu tidak harus berkeliling. Nah, maka disesuaikan dengan kebutuhan. Kecuali kalau di sebuah kajian, ada kajian yang sedang dia butuhkan, misalkan tentang fikih zakat perdagangan, dia sedang butuh tentang kajian itu. Kebetulan ada kajian itu dari seorang asatidah ahlus sunnah, maka dia datangi meskipun jauh, karena itu kebutuhan mendesak dia. Dia akan pergi berhaji, ada pembahasan penting secara berseri tentang haji yang dia butuhkan, sedang tidak dibahas di tempat yang terdekat dengan dia, maka di saat itu dia bisa berkelana, dia melakukan perjalanan untuk mengambil ilmu terkait pembahasan tersebut. Nah, jadi ini jawaban secara ringkasnya. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.